Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Ramawati dengan NIM 6420858, kelas 646H25, Prodi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal pendekatan kuantitatif dengan metode uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Yang pertama, di sini ada uji validitas. Uji validitas di sini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas di sini membandingkan nilai R hitung dengan nilai R table. Jika nilai R hitung lebih besar dari R table, maka valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R table, maka tidak valid. Untuk melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka valid. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak valid. Yang pertama di sini ada uji validitas. Untuk uji validitas ini, saya sudah memiliki data hasil kuesioner yang didapat dari internet. Lalu pastikan juga kita sudah memiliki SPSS. Ini untuk tampilan SPSS-nya untuk uji validasi. Dan ini untuk tampilan tabel R-nya. Pertama yang harus dilakukan untuk melakukan uji validasi yaitu kita mengcopy datanya terlebih dahulu. Kita copy datanya, lalu kita paste ke SPSS-nya. Kita paste ke SPSS-nya. Ini sudah terlihat untuk 1, 2, 3 sampai 30 ini adalah jumlah respondennya, dan untuk FAR 00 ini adalah jumlah pernyataannya, ada 39 pernyataan. Kita ubah terlebih dahulu FAR 00-nya, kita blok saja, lalu kita Ctrl F, lalu kita ke replace, kita ketik FAR 000, lalu kita ketik X, lalu kita klik replace all. Maka sudah berubah tampilannya. Lalu untuk yang paling bawah ini kita ganti dengan total. Kita kembali ke data view, maka tampilannya sudah berubah. Dalam proses uji validitas SPSS ini, kita ke menu Analyze, lalu kita klik Correlate, kita klik Bivariate, lalu kita blok saja semuanya, lalu kita pindahkan, kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Untuk percent correlation ini adalah hasil dari R hitung, lalu signifikansi totalnya ini adalah hasil dari perhitungan signifikansinya, lalu N-nya ini adalah jumlah dari respondennya. Karena N-nya ada 30 atau jumlah respondennya ada 30 dan signifikansi yang saya ambil 5%, maka saya mendapatkan 0,361. 0,361 ini dari mana? Ini kita bisa lihat dari tabel R-nya. Kalian sesuaikan saja sesuai dengan jumlah responden kalian. Kita masuk dulu ke tabel R-nya. Oke, saya lihat di bagian ini untuk tabel R-nya. Saya lihat di bagian yang 30 ini karena jumlah responden saya ada 30, maka saya mendapatkan 0,361.
Maka kita cek satu persatu di bagian person correlation-nya dulu. Kita lihat di bagian total ini. Untuk ketentuannya, jika lebih besar dari 0,361 maka valid. Di sini untuk person correlation-nya yaitu 0,594, maka lebih besar dari 0,361. Maka untuk person correlation-nya sendiri di sini dikatakan valid. Kita cek juga di bagian signifikansi yang total ini. Kita lihat di total. Ini dia. Untuk nilai signifikansinya, jika lebih kecil dari 0,05 maka valid. Di sini bisa dikatakan untuk nilai signifikansinya valid karena totalnya yaitu 0,001. Lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas di sini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang-ulang. Untuk dasar pengambilan uji reliabilitas, Cronbach Alpha menurut Wiratna Sujarweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas adalah uji reliabilitas. Masih sama di SPSS, kita ke menu Analyze, lalu kita pilih Scale, lalu kita pilih Reliability Analyze. Kita blok saja, Ctrl A, lalu kita pindahkan. Dan untuk totalnya, kita pisahkan terlebih dahulu. Lalu kita klik statistik. Lalu di sini untuk item scale if item delete, dan correlation-nya kita checklist. Lalu kita klik continue. Lalu kita OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Kita lihat di reliability statistik. Untuk end of item-nya sendiri yaitu 39, ini adalah pernyataannya. Lalu untuk nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,922. Maka untuk hasil kuesionernya reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6, yaitu 0,922. Selanjutnya, di sini ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Menurut Gojali 2018, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji regresi linear berganda, ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum memenuhi analisis tersebut. Di antaranya yaitu uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi. Pertama, kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas di sini bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi dengan normal atau tidak normal. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu dengan ketentuan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Kita kembali ke data tabel yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita sebar kuesionernya dan kita totalin semua masing-masing variabel. Yang pertama, kita copy total masing-masing variabel ke SPSS. Kita copy untuk X1-nya terlebih dahulu. Lalu kita paste ke SPSS-nya.
Lalu kita copy lagi untuk X2-nya. Lalu kita paste lagi ke SPSS-nya. Lalu kita copy lagi untuk bagian Y-nya. Lalu kita paste ke SPSS. Nah, di sini kita akan merubah terlebih dahulu var00-nya ini. Kita klik variable view, lalu kita ubah di sini X1, X2, dan Y. Untuk labelnya kalian bisa kasih nama sesuai dengan masing-masing. Sini untuk X1-nya yaitu marketing. Untuk X2-nya itu harga. Untuk Y-nya itu keputusan. Lalu kita balik lagi ke data view. Di sini bisa dilihat untuk respondennya yaitu ada 154 responden. Langkah selanjutnya kita melakukan uji normalitas, yaitu klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik UGC Dialog, lalu kita klik sampel KS ini. Semuanya kita blok, Ctrl A, lalu kita pindahkan, lalu kita klik OK. Maka muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat nilai signifikansinya dari yang paling bawah, yang total. Yang ini. Yang pertama, marketing. Nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tidak berdistribusi dengan normal. Yang kedua, yaitu ada harga. Nilai signifikansinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tidak berdistribusi dengan normal. Dan yang ketiga ada keputusan, yaitu nilai signifikansinya itu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka tidak berdistribusi dengan normal juga. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap variabel ini tidak berdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu penguatan ke penguatan yang lain. Untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. Untuk ceknya masih sama, kita ke SPSS, klik Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Untuk dependennya, kita isi Y, dan untuk independennya, kita isi X1 dan X2. Lalu kita klik Save. Kita pilih residualsnya ini, Unstandardized. Lalu kita Continue. Lalu kita klik OK.
hasilnya kita abaikan dulu. Kita langsung ke data yang tadi, maka akan otomatis muncul res 1. Nah, ini dia sudah muncul res 1. Lanjut kita ke transform. Kita klik compute variable. Lalu target variabelnya kita ketik res 2. Untuk numeric expression-nya kita ketik abs underscore res buka kurung, kita masukkan yang ini unstandardized, lalu tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul lagi otomatis res 2 ini. Ini gunanya nanti kita akan hitung di analyze. Kita klik menu analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk dependennya kita isi res 2. Lalu kita klik save. Lalu yang unstandardized-nya ini kita hilangkan checklist-nya. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Lalu kita bisa lihat hasil yang koefisiennya saja. Kita akan melihat nilai signifikansi dalam uji hetero. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan sebaliknya. Kita lihat hasilnya di bagian paling ujung yang sig ini. Maka untuk hasil marketing yaitu mendapatkan 0,033 lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk hasil harganya sendiri yaitu mendapatkan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Kita lanjut ke uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi hubungan yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya interkorelasi antar variabel independen. Salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksinya adalah dengan metode tolerance dan VIF. Dasar pengambilan uji multikolinearitas untuk melihat nilai tolerance. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk melihat nilai VIF, jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk caranya masih sama, kita lanjut ke SPSS. Pertama kita ke menu Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear, lalu dependennya kita isi dengan variabel Y, dan untuk independennya kita isi dengan X1 dan X2. Lalu kita pilih statistik, lalu kita checklist, collinearity diagnostics, lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, ini untuk hasilnya. Kita bisa lihat di pojok sini yang tolerance dan VIF. Untuk hasil dari tolerance mendapatkan nilai 0,651. Itu artinya lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan untuk hasil dari VIF-nya mendapatkan nilai 1,537 yang artinya lebih besar dari 0,10 dan yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan untuk dua variabel ini aman karena tidak terjadi multikolinearitas. Setelah kita melewati 3 uji prasyarat regresi linear berganda, selanjutnya kita akan menguji regresi linear bergandanya. Dalam uji regresi linear berganda, analisis ini berguna untuk mengetahui
ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel Y. Dalam pengujiannya sendiri, dibagi dua, yaitu dilakukan secara parsial atau masing-masing, dan juga secara simultan atau keseluruhan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial, variabel bebas terhadap variabel terikat, analisis ini menggunakan uji T. Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau keseluruhan, maka analisis ini menggunakan uji F. Di sini ada perumusan hipotesisnya. Untuk hipotesis 1, terdapat pengaruh X1 marketing terhadap Y keputusan. Selanjutnya, hipotesis 2, terdapat pengaruh X2 harga terhadap Y keputusan. Selanjutnya, hipotesis 3, terdapat pengaruh X1 marketing dan X2 harga terhadap Y keputusan. Oke, kita balik lagi ke SPSS-nya. Kita ke menu Analyze, lalu klik Regression, lalu kita klik Linear. Lalu untuk dependent-nya kita isi dengan variabel Y, dan independent-nya kita isi dengan X1 dan X2. Lalu kita klik OK. Baik, kita ke uji T-nya terlebih dahulu. Di sini ada ketentuan, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari nilai T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari T table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini rumusnya yaitu DF sama dengan 0 dikurang K. Di sini N-nya itu adalah jumlah sampel dan K-nya adalah jumlah variabel. Maka DF sama dengan 154 dikurangi 3 sama dengan 151. Untuk nilai A-nya sama dengan 5% atau 0,05. Karena penelitian yang dilakukan secara dua arah, maka nilai A kita bagi 2. Maka A sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Maka T table-nya kita mendapatkan hasil 1,97580. Nah, untuk nilai T table-nya ini kita lihat dari T table. Kita cari di urutan yang 151. Nah, ini dia ketemu urutan 151. Nah, untuk T table-nya kita dapat dari hasil ini. Oke, kita lanjut ke uji F-nya. Untuk ketentuannya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari F table, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan untuk rumusnya, DF1 sama dengan K dikurangi 1. Maka DF sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk rumus DF2 sama dengan N dikurangi K. DF2 sama dengan 154 dikurangi 3 sama dengan 151. Maka F table-nya yaitu 3,06. Nah, untuk nilai F table-nya ini kita dapat dari F table, dari table F. Kita lihat. Ini dia untuk table F-nya. Kita cari di nomor 151.
Nah, ini dia 151, maka di sini saya mendapatkan F table-nya yaitu 3,06. Oke, kita balik lagi ke SPSS-nya untuk melihat nilai hitung dari F-nya. Kita lihat di ANOVA ini, kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di Word, biar lebih jelas. Maka untuk nilai F hitung sama dengan 86,246. Nah, ini dari sini nilai F hitungnya. Jika dibandingkan nilai F table, maka lebih besar dari nilai F hitung yaitu 86,246, lebih besar dari 3,06. Dan untuk nilai signifikansinya yaitu 0,000 itu didapat dari sini, dari pojok sini signifikasi, maka nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Langkah terakhir untuk kita mengetahui seberapa besar jumlah pengaruhnya secara keseluruhan atau simultan, kita lihat SPSS-nya. Ini dia hasilnya, kita lihat di bagian model summary ini. Kita copy saja dan paste ke Word biar lebih jelas. Nah, ini dia. R² adalah besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Maka R² di sini sama dengan 0,533. Ini didapat dari sini R² atau dipersenkan menjadi 53,3%. Maka dapat disimpulkan hipotesis untuk variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y itu benar, dan variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y itu benar, dan variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y itu benar juga. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.